langsung saja. Nanti sambil nunggu sambil ada yang admit teman-teman yang termasuk. Bisa dibagi tugas dengan anggota kelompok yang lain, siapa yang nanti mempresentasikan supaya screen bahan, nanti ada yang bagian admit teman-temannya. Anggota kelompoknya bisa on cam ya, Mas Rifki, Mbak Nanda, Mas Saifuddin, lagi tadi. Ya, silakan ruangnya Mas Adib, ruangnya Mas Adib. Mungkin Mas Adib yang bagian admin, atau yang lainnya Mas Rifki atau Mas Saifuddin bagian share screen atau limit itu tidak harus izin hostnya ya. Tapi kalau di Zoom harus jadi host baru bisa share screen. Yang lain. Ini kayaknya Mas Rifki, Mas Ahmad Saifuddin kan pakai HP. Oke, semua. Bisa di share dulu di ini materinya di grup ya. Materi bisa dibagi di grup ya, nanti saya
Silakan dipresentasikan. Cepat. Silakan, siapa yang mulai dulu? Muhammad Adi, Ahmad Saifuddin, Erika, Aulia. Langsung ke materi aja. Silakan langsung ke materi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi dari kelompok 3 tentang pasar monopoli. Kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Adib Saifullah, yang kedua Ahmad Saifuddin, yang ketiga Nanda Dita Fahrani, dan yang keempat Erika Aulia Anelita, dan yang kelima saya sendiri Rifki Aulia. Satu, ciri pasar monopoli. Unik, pasar monopoli memiliki barang unik yang tidak dapat dihasilkan oleh perusahaan lain. Tidak ada barang pengganti yang sempurna atau cost substitutur di pasar. Yang kedua, hanya terdapat satu penjual. Pasar monopoli hanya berisi satu perusahaan, produsen, atau penjual, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli. Tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli dan menggunakan produk perusahaan tersebut. Yang ketiga, pasar monopoli memiliki hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dalam pasar. Hambatan tersebut dapat berupa legalitas seperti undang-undang, teknologi yang canggih dan tidak mudah dijangkau perusahaan lain. Dan yang keempat, kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat. Perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli memiliki kemampuan menentukan harga sesuai harganya. Penjual ini disebut price maker atau price setter, sebab tidak ada perusahaan lain yang masuk di pasar. 5. Perusahaan memerlukan sedikit promosi. Perusahaan yang menguasai pasar monopoli tidak memerlukan promosi, karena sang pembeli memerlukan barang di pasar tersebut dan tidak ada pilihan lain. Promosi iklan untuk menarik pembeli, namun semata-mata untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen. 6. Tidak ada barang substitusi. Barang di pasar monopoli tidak memiliki jenis yang hampir sama atau jenis. Contoh barang di pasar monopoli yaitu aliran listrik dari PLN yang tidak dapat digantikan lampu minyak. Seperti listrik juga digunakan pada pembuatan sebagai alat elektronik sehari-hari. Selanjutnya kita dibacakan Mas Adib Saifullah. Keseimbangan jangka pendek menggunakan pendekatan total dan pendekatan marginal. Oleh karena itu, kurva permintaan adalah menurun sedikit demi sedikit, dan sebagai akibatnya kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah sama dengan di dalam monopoli. Bedanya, di dalam monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar, sedangkan dalam persaingan monopolis, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari permintaan pasar. Dua keadaan perusahaan monopolistik ditunjukkan dalam gambar di sebelah. Yang ditunjukkan dalam gambar I adalah keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan yang
maksimum akan diperoleh apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan MC sama dengan MR tercapai. Maka keuntungan maksimum tercapai apabila jumlah produksi adalah dan pada tingkat produksi ini di tingkat pada produksi ini harga R segi 4 PA BD menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang dinikmati perusahaan monopoli itu. Dalam gambar II yang ditunjukkan adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian. Kerugian akan diminimumkan apabila keadaan MC sama dengan MR tercapai. Ini berarti perusahaan harus mencapai tingkat produksi sebanyak Q. Pada tingkat produksi harga mencapai B, besarnya kerugian yang walaupun mengalami kerugian, perusahaan akan terus beroperasi selama hasil penjualannya melebihi jumlah biaya berubah harga melebihi ABC. Untuk selanjutnya Mas Ahmad Saifuddin. Next, Pak. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Ahmad Saifuddin. Tidak semua monopoli memperoleh keuntungan. Apa saja keuntungan monopoli? Yang pertama, perusahaan tidak melakukan banyak promosi karena berapapun harganya, masyarakat akan tetap setia. Dua, peluang kompetisi yang kecil. Tiga, meningkatkan kreativitas dari perusahaan tersebut. Perusahaan juga akan melakukan inovasi dan mengembangkan ide-ide baru untuk membuat konsumennya tetap setia. Yang keempat, dalam monopoli by nature, perusahaan tidak akan bisa mencapai skala ekonomi atau ekonomi skala. Produksi pun bisa menjadi lebih efisien. Dan yang kelima, monopoli by license. Monopoli by license membuat pemilik hak paten tersebut menjadi bisa lebih leluasa dalam mengembangkan produknya ke arah yang lebih baik dan bagus lagi, karena tidak perusahaan lain tidak bisa mengusik hak kita yang dimiliki. Yang keenam, salah satu kelebihan monopoli pasar juga didapat oleh pemerintah. Pemerintah bisa ikut mengendalikan harga produk di pasaran. Lalu apa saja kekurangan pasar monopoli? Yang pertama, tidak memiliki komputer lain sebagai pembatas. Perusahaan yang menguasai pasaran pun bisa seenaknya menaikkan dan menurunkan harga, meskipun harganya terkadang tidak masuk akal. Yang kedua, selain dinaikkan, perusahaan pun tidak akan takut kehilangan konsumen, sebab konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk perusahaan tersebut. Konsumen pun akan merasa dirugikan karena tidak memiliki pilihan. Yang terakhir, menjadi pemicu hadirnya pasar gelap. Pasar gelap adalah transaksi atau kegiatan ekonomi yang memperjualbelikan produk serupa. Silakan untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Erika Arneta. Keseimbangan jangka panjang pasar monopoli. Untuk keseimbangan jangka panjang, pada pasar monopoli sering jangka pendek keseimbangan pasar monopolistik akan berupa permintaannya lebat. Sedangkan dalam jangka panjang semua perusahaan melakukan perkembangan
saya ikutin di dan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Keuntungan yang diterima pasar persaingan monopolistik dalam jangka panjang yaitu semakin menurun atau akan terus berkurang. Hal ini terlihat saat keuntungan yang melebihi normal dalam jangka pendek akan memicu perusahaan lain untuk memasuki industri yang sama. Ketika banyak produsen yang berdiri dalam bidang yang sama, maka keuntungan yang melebihi normal pun tidak didapati lagi. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu: 1. Terdapat cukup banyak perusahaan. 2. Barangnya bersifat berbeda corak. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan menguasai harga. 4. Produsen lain mulai memasuki pasar. 5. Persaingan promosi penjual sangat aktif. Halo, ya kembali ke jaringan dulu. Sudah selesai disiapkannya ya. Halo Mas Vicky. Di ya, di dulu. Terima kasih dari kelompok 3 sudah mempresentasikan. Saya selaku perwakilan dari kurangan mohon maaf ya. Ya, terima kasih ya teman-teman, nanti untuk diskusi tanya jawabnya nanti dilanjutkan di grup WA ya. Sedikit masukan ya untuk kelompok 3. Beberapa materi sebenarnya sudah tercover di slide-nya kelompok 3, tapi mohon ya nanti kedepannya mata kuliah apapun mohon jangan memaksakan tulisan yang sangat kecil-kecil. Saya juga nggak kelihatan ini kalau di depan laptop ini. Dan saya yakin juga teman-teman kalian nih, Mas Adit tadi sampai menjulurkan wajahnya mentok ke depan HP. Mas siapa tadi juga Mas Udin. Jadi
materi ini masih bisa dibagi ke dalam beberapa slide yang lebih banyak lagi, tulisan lebih representatif saya kira. Misalnya di sini ada pengaturan monopoli diskriminasi, nanti diskriminasi bisa pengaturan monopolinya bisa dibuat sendiri, diskriminasinya bisa dibuat sendiri, bahkan contohnya nanti bisa dibuat sendiri. Jadi bisa satu slide ini masih bisa dibagi 2 atau 3 slide lainnya. Kemudian untuk materi yang ketiga, ini agak saya bingung. Coba teman-teman perhatikan, tadi di judul kita bicara masalah pasar ya. Kalau di slide ini yang disampaikan pasar keseimbangan jangka pendek, Pak. ya. Lihat judul kurvanya, Keseimbangan perusahaan persaingan monopolistik dalam jangka pendek. berbeda ya, pasar monopoli dan pasar monopolistik. Ya, nanti ada materinya lagi dengan kelompok yang lain, saya kira nanti untuk di koreksi. Mungkin beberapa saya nggak bisa melihat dengan jelas ya materinya seperti ini, tapi melihat judulnya sudah tahu ini membahas monopolistis ya. Nanti ada perbedaan kurva. Saya ganti ya slide-nya. Oke, yang lain dulu. Oke. Disampaikan juga hal-hal yang tadi agak misleading, harusnya monopoli menjadi monopolistik ya. Kenapa ada pasar monopoli? Jadi, tadi juga sudah di beberapa disinggung ini kita pasar monopoli ini ya, ciri-ciri yang mungkin berbanding-bandingkan dengan sosok yang sempurna, matematik sosok yang sangat sempurna, matematik sosok tersebut jual beli, baik penjual maupun pembelinya itu bebas, ada informasi yang terbuka baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Penjual dan pembeli sebagai price taker, jadi tidak dapat menentukan harga di dalam pasar tersebut. Nah, kalau di dalam pasar monopoli ini menjadi kebalikan. Apa pertanyaannya, mengapa ada pasar monopoli? Berarti ada hal yang tidak dapat dicakup di dalam pasar persaingan seperti ideal dalam ekonomi pasar persaingan. Namun jika ada satu perusahaan saja yang mempunyai sumber daya yang lebih efisien atau lebih murah dan lebih banyak, dan kemudian dia bisa produksi lebih efisien dan harganya lebih murah, biayanya lebih rendah. Kalau dia berada di dalam pasar persaingan dan dia set up harga lebih rendah daripada saing yang lainnya, menambah kapasitasnya, maka lama-kelamaan kalau kita bicara persaingan jangka panjang, pesaing yang lainnya itu dapat keluar dari pasar, ya kan? Karena apa? Karena ada satu perusahaan yang ternyata dia punya kapasitas untuk mencukupi demand atau mencukupi permintaan konsumen secara lebih banyak dan harganya lebih murah, sehingga pesaing yang lain tidak dapat menyamai atau menyaingi apa yang dimiliki oleh satu
keluar, maka dia akan menjadi satu-satunya pemain atau satu-satunya produsen atau penjual yang ada di pasar tersebut. Nah, pada saat itulah kondisi yang semula tadi pasar persaingan sempurna itu berubah menjadi pasar persaingan monopoli. Ketika hanya ada satu saja perusahaan yang dia mencukupi atau memenuhi demand yang ada di pasar. Jadi hanya satu perusahaan yang menawarkan atau mencukupi demand yang ada di pasar di pasar tersebut. Itu kita sebut sebagai pasar monopoli. Nah, sebabnya ada 3 di sini. Yang pertama adanya monopoli sumber daya atau monopoli faktor produksi. Ini kalau kita belajar atau kita mengamati kondisi yang ada di lapangan, misalnya ada beberapa jenis produk ya, kita bicara produknya sama. Kalau di pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli punya sifat yang sama, yaitu produk adalah homogen atau produk yang sama ya. Tadi disebutkan oleh Mas Divi bahwa produknya itu tidak mudah untuk disubstitusi, benar ya Mas ya, atau tidak substitusinya. Iya, Pak. Jadi, nah, ketika ada satu produk yang susah untuk disubstitusi atau digantikan dan faktor produksinya atau faktor inputnya dikuasai hanya oleh satu perusahaan, maka itu akan sangat mudah untuk menguasai pasar konsumennya, itu menjadi pasar monopoli. Mungkin ada yang bisa bantu untuk pasar domestik Indonesia. Kira-kira yang sumber dayanya dikuasai oleh satu perusahaan dan hasil produksinya juga dikuasai oleh perusahaan tersebut. Bisa bantu? Pertamina, Pak. Jadi siapa jawab? Udin. Ya, benar sekali Mas. Pertamina, kalau di pasar domestik kita bicara pasar Indonesia, Pertamina adalah satunya perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk menguasai sumber daya bahan bakar minyak dan memproduksinya menjadi bahan minyak mentah, ya kan? Dia punya kemampuan untuk menguasai, mengekspor, mengeksploitasi dan kemudian memproduksinya atau mengolahnya menjadi bahan bakar minyak, sehingga hanya Pertamina di Indonesia ya yang mempunyai kemampuan untuk dapat menjual BBM itu kepada masyarakat. Mudah nggak agak susah. Mungkin kalau sekarang kita berpikir ada energi listrik dan lain sebagainya, tapi sebelum ada Elon Musk datang ke Indonesia, ada yang menamakan Tesla, BBM itu adalah bahan bakar paling dominan yang tidak dapat digantikan oleh bahan bakar yang lain. Sehingga kita sumber dayanya dikuasai, maka perusahaan itu menjadi perusahaan monopoli untuk produksi BBM, kan? Dan dia bisa ya nanti kita bisa setting harga. Nah, sebab yang kedua kenapa ada monopoli adalah adanya hak eksklusif yang diberikan pemerintah pada perusahaan tersebut. Kasusnya bisa sama, Pertamina itu menjadi mendapat hak eksklusif pemerintah untuk apa? Untuk menjual dan memproduksi, ya, di pasar dalam negeri. Dia bisa memproduksi barang tersebut dengan birokrasi, dengan hak eksklusif dari pemerintah untuk memproduksi dan juga menjual, mendistribusikan barang tersebut di Indonesia. Hanya sedikit perusahaan, itu pun hanya baru-baru saja yang diberikan izin untuk memproduksi atau menjual BBM di dalam negeri. Tapi secara umum Pertamina masih pemain tunggal di dalam di Indonesia, baik dari produksinya sampai ke saluran paling masih di bawah kendali Pertamina. Jadi rentang monopolinya itu sangat besar. Di kasus ketiga juga, itu ada biaya produksi yang jadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membantu daripada banyak perusahaan. Saya kira kalau kita contohkan lagi Pertamina,
mungkin agak kurang tepat ya, karena sebenarnya perusahaan luar negeri itu sebenarnya pengen datang ke Indonesia, tapi mungkin birokrasi kurang kondusif bagi perusahaan minat untuk datang ke Indonesia. Nah, kalau kita contohkan perusahaan monopoli dengan tipikal seperti ini karena biaya produksi rendah atau efisien, itu ada di apa coba? Perusahaan monopoli selain Pertamina di Indonesia banyak. Apa tadi? Halo, Mas Andi, Mbak Nanda, 14 others, ada Erik, Eka, ada Ella. Kira-kira apa? Yang perusahaan ini mempunyai biaya lebih efisien daripada kalau kita buat ada pesaing baru yang masuk untuk menyediakan usaha ini atau bergerak di dalam industri yang sama. Ada yang bisa bantu? Halo? Ya, Mbak siapa tadi jawabnya? Ya, bisa dijelaskan sedikit Mbak, kenapa kereta api? Jawabannya benar kereta api. Ya, kita ragu gitu. Jawabannya benar kereta api, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa kereta api? Jawabannya benar kereta api. Oh ya, jawaban yang lain jawab lagi. Ada yang lain? Gak usah ragu. Tadi sebenarnya sudah disampaikan kayaknya kalau nggak salah di saya kalau masih ingat. Ya, PLN Australia Australia. Ya, kenapa PLN dan kereta api bisa memproduksi biaya produksi yang lebih efisien? Kita lihat apa sih faktor dominan atau faktor produksi yang paling dominan kalau kita bicara mengenai input produksi input yang paling dominan untuk rakyat petanya jalurnya. Ya. Faktor produksi yang dimiliki oleh kereta api keretanya atau jalurnya? Jalurnya kan. Kira-kira kalau perusahaan lain mau masuk buat jalur sendiri lagi mudah atau gampang? Menjadi perusahaan yang agak susah digantikan dan industri transportasi pada kereta api. Kenapa? Karena investasi untuk membuat jalur baru kereta api sangat-sangat mahal. Ya. Dan itu juga tidak habis, ya kan? Tidak invest awal kan dia dapatnya adalah tingginya dari siapa? Dari peninggalan dari sebagian besar jalur kereta api di Indonesia itu peninggalan dari pemerintah, dari penjajah kita sebenarnya, dari VOC, dari Belanda, dari pemerintah Belanda yang menyediakan pada waktu itu menguasai Indonesia. Kalaupun ada investasi juga tidak terlalu banyak kan. Hampir mungkin 80% jalur yang ada itu adalah jalur-jalur lama yang diusahakan atau diinvestasikan oleh pemerintah Belanda gitu kan. Sehingga untuk buka jalur baru lagi agak berat sepertinya karena pembebasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian PLN juga seperti itu. PLN dia sudah menguasai sumber-sumber listrik, kerjasama dengan waduk-waduk ya kan, di fasilitas juga untuk pengadaan PLTA dan lain sebagainya.
dan juga penyediaan jaringan distribusi listrik ini sendiri. Itu juga sampai saat ini hanya PLN yang bisa menyediakan distribusi listrik sampai rumah ke rumah, pasangan per pasangan, dan itu menjadikan dia sebagai perusahaan monopoli yang susah disaingi oleh perusahaan yang lain, kecuali nanti ada penyedia listrik portable misalnya pakai tenaga surya, kan sekarang sudah mulai pakai atap surya. Tapi sampai saat ini penyedia listrik utama itu adalah PLN. Itu alasannya. Kita tahu di kehidupan nyata memang ada perusahaan-perusahaan monopoli dan eksis gitu kan. Selanjutnya, nah dalam ekonomi kita juga mengenal namanya skala ekonomi yang tadi saya menjadi kenapa sih dari pasar persaingan sempurna menjadi pasar monopoli. Nah, ini adalah sifatnya monopoli alamiah. Karena apa? Karena tadi saya sebutkan di sini. Nah, adanya penurunan, jadi penurunan dari average total cost yang melebihi permintaan pasar. Jadi ketika average total cost satu perusahaan itu bisa lebih rendah dari total permintaan, satu perusahaan yang dapat bertahan di dalam pasar tersebut, sehingga yang awalnya pasarnya pasar persaingan sempurna menjadi lama-lama menjadi pasar monopoli. Kenapa? ATC-nya dia lebih rendah dari rata-rata perusahaan lainnya. Nah, ini barrier to entry-nya ada skala ekonomi, tadi sudah kita bahas, hambatan legal, ya kan, pemerintah yang memberikan hak eksklusif, memiliki sumber daya, dan adanya harga dan strategi hambatan lain. Dan nanti bisa dibahas lagi untuk yang alasan keempat ini. Ini teman-teman bisa saya kasih contoh, saya kasih contoh kasusnya, tapi nanti teman-teman bisa diskusikan sendiri. Contohnya adalah penguatan jalur distribusi. Ini terjadi di dalam produk yang kemarin sempat ramai, yaitu minyak goreng. Nanti bisa teman-teman diskusikan kenapa dulu minyak goreng itu pasar persaingan sempurna, sekarang mempunyai sifat-sifat pasar monopoli. Ya, ini pengertian dari contohnya pasar monopoli sempurna. Contohnya sudah. Oke, ini monopoli versus persaingan. Jadi ketika kita menggambarkan monopoli, biasanya akan disandingkan dengan pasar persaingan sempurna, karena memang ada kondisi yang bertolak belakang. Dan secara kurva seperti ini gambarnya. Ya, bagaimana gambar di sisi kiri ini adalah gambar perusahaan yang, kalau yang di sisi kiri ada perusahaan yang bermain atau beroperasi di dalam pasar persaingan sempurna. Kita lihat setting harganya tetap tidak berubah berapapun kuantitas yang akan ditawarkan, dan kuantitas ini digambarkan di garis yang bawah ini. Jadi kalau kita tarik ke atas, berapapun harga yang tetap di garis biru ini. Kenapa garisnya biru? Karena harganya tetap berada pada garis ini. Berbeda dengan yang B, kurva B, permintaan perusahaan monopoli. Kita lihat kalau kita tarik garis lurus dari kuantitas ke atas, nanti pada posisi kita akan mendapatkan hasil yang harga yang berbeda. Oke, teman-teman misalnya pakai garis lurus dari bawah ke atas ya, lalu harga kalau di titik, oh ini harga A, nanti geser lagi dari garisnya, dari garis kuantitas, kemudian ditarik ke atas lagi, nanti akan ketemu harga yang berbeda. Ini bagaimana operasional perusahaan untuk mendapatkan pendapatan ya, yang akan kita bahas adalah total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Rumusnya saya kira jauh berbeda. Coba kita pelajari di sini teman-teman, ya kan, apa bedanya dengan pasar persaingan sempurna, ya kan? Dari sisi kuantitas sama nggak? Dinamikanya sama nggak?
sisi kuantitas lihat angka-angkanya, perubahannya sama ya. Kalau kita lihat kuantitasnya akan naik terus, maksudnya ini ada pergerakan dari kuantitas dari 0 sampai 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi dari sisi price-nya, kalau di pasar persaingan semua masih ingat di pasar persaingan semua. Kalau dari sisi pasar persaingan semuanya, price-nya atau harganya sifatnya bingung. Saya jelaskan di sini. Pasar persaingan sempurna di kurva permintaan perusahaan kompetitif atau persaingan sempurna. Harganya gimana sih? Kalau yang di bawah tadi harganya tetap nggak? Terus naik Ya, naik atau turun? naik Bisa dilihat ulang. Seiring dengan pertambahan kuantitas harganya naik atau turun? Kelihatan ya? Turun, Pak. Ya, masih belum kompak. Turun ya. Oke, kita lihat ya. Kemudian kita sejajarkan pada kuantitas itu harga $11, tapi kuantitas yang dimiliki atau demandnya itu nol, tidak ada konsumen yang bersedia membayar barang tersebut pada harga $11. Jadi narasinya seperti itu kalau kita bicara baris per baris. Nah, sedangkan pada harga $10 satu konsumen yang bersedia membayar barang yang dibeli sama ada satu konsumen yang bersedia membayar dengan harga $10. Nah, kemudian perusahaan mendapatkan pendapatan berapa dari penjualan satu tersebut? Dari mana? Ya, dari mana mas? Banyak. Ada yang bisa jawab? Dapat total dari seperti itu. Jadi nanti kalau bawahnya rumus yang sama kita terapkan, makanya saya tanya. Nah, kemudian berapa rata-rata pendapatannya? Berapa rata-rata pendapatannya? Ada Mbak Aurel, Kak Aprilia, Mbak Ira, ada Risma, Arfi Yuki, ada Rizky, Zain, berapa rata-rata pendapatannya? $10. $10 dibagi 1. MR-nya 10 ya. Dia dari
dari 0 ke 10 berarti 10, kemudian dari 0 ke 1 berarti 10 dibagi 1. Nah, kita beranjak kepada kuantitas yang kedua. Jika perusahaan menurunkan harga sebesar $9, maka bersedia membayar dengan harga $9. Karena ada konsumen yang bersedia membayar $9, maka sekarang perusahaan pendapatnya berapa? $18. Jadi $9 kali 2. $9 kali 2. Jadi kita lihat sifatnya. Kalau kita tambah kuantitas, berarti kalau kita mau perusahaan menambah kuantitas, maka otomatis dia harus menurunkan harga karena konsumen mengikuti jumlah pergerakan harga. Ini sama dengan kurva apa? Kita bahas mungkin sudah dibahas di materi yang keempat. Kurva seperti ini sifatnya seperti kurva permintaan atau kurva di demand, di mana kurva demand semakin tinggi harga, sedikit permintaannya, atau sebaliknya harga semakin rendah maka akan semakin banyak. Masih ingat ya? Nah, dari total perusahaan yang didapatkan 18, rata-rata pendapatannya itu juga menjadi turun. Rata-rata pendapatannya sama dengan harga. Harganya sama dengan harga. Dia rata-rata pendapatannya turun. Tetapi marginalnya dia juga turun. Dari 10 menjadi 8. Apakah kita akan berfokus pada atau TR-nya bagi sebuah perusahaan yang ada di monopoli? Kira-kira kalau teman-teman menjadi seorang CEO di apa kebijakan yang akan diambil terkait dengan kuantitas ini? Apakah akan memaksimalkan kuantitas, artinya menjual sebanyak-banyaknya, memaksimalkan harga, atau memasang harga setinggi-tingginya? Apakah memaksimalkan pendapatan atau memaksimalkan rata-rata pendapatan atau memaksimalkan marginal pendapatan? Kira-kira kalau teman-teman ditunjuk sebagai seorang CEO perusahaan monopoli, apa yang akan dimaksimalkan? Halo? Masih di depan layar? Halo? 19 orang masih di depan layar? Mas, Hana Ika. Gimana Mbak Hana Ika? Kalau Mbak Hana ditunjuk sebagai CEO, mana yang akan dimaksimalkan? Apakah kuantitasnya, ataukah harganya, ataukah total pendapatannya, atau rata-rata pendapatannya, atau marginal pendapatan? Mbak Erika mana Mbak Erika? Tadi ada wajahnya kayaknya. Mbak Erika nggak ada. Mbak Nanda ini kayaknya memang ada kendala di layar ya. Halo Mbak Nanda, gimana jawabannya? 10 yang lainnya tidak ada yang bisa menjawab. Mas Rifki, Sadib,
dimaksimalkan apa? Mbak Tria, salah Kuantitas. kuantitas yang akan dimaksimalkan. Alasannya? Mas Rifki mau jawab, silakan. Yang akan dimaksimalkan kuantitasnya. Yang lainnya ada mau jawab? Ada yang lagi jawaban lagi? Jawaban yang berbeda? Tadi Mas Ella yang cowok cewek ya? Gambarnya cowok misalnya. Ella Prasasti. Ayo Mas Ella. Mbak Octavia Surya Kusuma. Sebentar. Ini gambarnya cewek sih kayaknya. Ella Prasasti. Iya. Mbak Eka. Mas Dimas. Yang lainnya? Belum bisa jawab. Kalau kita memaksimalkan apa tadi Mbak Tria dan Mas Rifki ya, kalau kita memaksimalkan kuantitas maka kita akan berproduksi di kuantitas ke-8. Oke, kita cek teman-teman, kita buktikan pada kuantitas ke-8 kalau perusahaan memaksimalkan kuantitas maka konsumen hanya akan membeli dengan harga $3, ya kan? Nah, dengan harga $3, maka total revenue atau total pendapatan yang didapat perusahaan itu sebesar $24. Rata-rata pendapatannya $3 juga. Namun kita marginal revenue-nya itu justru malah minus $4. Kira-kira jawabnya betul atau salah? Mbak Nanda atau Mas Rifki? Salah. Ada jawaban yang lain Mas Adi? Rata-rata mungkin. Kalau kita memaksimalkan yang paling tinggi kuantitas yang keberapa? Yang pertama. Ya, kuantitas yang pertama. Benarkah ini akan lebih maksimal? Kalau rata-rata kita maksimalkan, perusahaan akan menjual pada harga dengan kuantitas 1, harga 10, total pendapatannya adalah 10, sehingga rata-ratanya 10. Marginalnya itu akan berprofit di angka 1 kuantitasnya. Makanya kita belajar dari satu tampil aja banyak pemahaman yang harus kita tahu kan gitu. Maksudnya ini loh sifatnya apa, intuisinya seorang CEO. Kalau kita mau belajar mikro itu intuisinya seperti ini. Jadi apa yang akan kita maksimalkan. Jadi kalau teman-teman berpikir sebagai pemilik perusahaan akan tahu kebijakan yang tepat itu seperti apa. Ada jawaban yang lain? Benar kita akan maksimalkan rata-rata. Oke, kalau kita memaksimalkan pendapatan, kita cari total revenue-nya. Yang paling tinggi di angka
30. Dan di angka 30 ada dua kuantitas yang bisa kita jual. Kuantitas 5 atau kuantitas 6 dengan harga $6 atau $5. Sama-sama memberikan angka 30. Rata-ratanya sama dengan harga. Kita lihat marginal revenue-nya itu ada 2 dan 0. Lihat, ada enggak itu maksimal? Oke, ini masih nah, maksimasi laba. Jadi apa sih yang ingin didapatkan oleh perusahaan itu kan maksimasi laba. Dan kalau awal kita belajar di teori penawaran, perusahaan ingin memaksimalkan profit atau labanya. Jadi bukan memaksimalkan kuantitas, bukan memaksimalkan harga, tetapi yang dimaksimalkan adalah profitnya. Dari sisi pendapatan, maka kalau kita pasokan, yang dimaksimalkan adalah pendapatannya dulu. Kan? Jadi kenapa? Nah, karena kita belum tahu berapa cost-nya. Ya kan? Kalau kita tahu cost-nya, kita tahu. Tapi dari sisi pendapatan, kita akan memaksimalkan labanya. Apa maksud dari sisi pendapatan? Mendekati paling minimum atau mendekati 0, angka positif yang paling mendekati 0. Bisa 0 atau 2. Kita buktikan dengan 5 dan 6 ini. Jadi MR-nya paling kecil. Ya kan? Nah, ini akan kita dapatkan pendapatan yang paling besar. Ada satu sifat di dalam pasar monopoli, ya kan, bagaimana pendapatan dan harga itu saling terkait. Berbeda dengan harga dan output itu saling terkait. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga itu sifatnya konstan. Berapapun pendapat apa kualitas yang dijual. Tapi kalau di sini terkait, kenapa? Berdampak semakin banyak output yang terjual, maka kuantitas akan semakin tinggi. Namun akan berdampak pada price-nya, di mana harga akan semakin turun dan semakin rendah. Karena kita lihat, ya, kita cocokkan kurvanya, mana harga 1, outputnya kecil, tetapi kita pasang harga $10, ini harganya tinggi. Semakin kita tambah output, maka justru price-nya akan semakin berkurang. Nah, inilah kurva pendapatannya itu di sini, yang garis biru ini. Sedangkan marginal revenue-nya itu ada di titik yang lebih kecil nih, lebih bawah ini. Garis apa ini? Ungu. Nah, kalau kita lihat bagaimana masing-masing ya, ada dua. Pada posisi ini dengan ini tiap bukan di jaraknya ini adalah ini. Jadi itulah ruang daerah yang ada inovasi, ada monopoli, yang
selanjutnya, di mana sih daerah asli terlaba ya? Bisa dilihat di asli di bawahnya. Ya, masukkan apa ya? Kalian bisa baca nanti seterusnya tadi ada seperti itu. Kalau saya terangkan satu persatu nanti akan lama. Jadi sampai nanti slide ke-41 teman-teman bisa lihat baik dari sisi kos akan mendapatkan laba yang paling optimal di berapa. Lihat ya, diskriminasi laba, diskriminasi harga tadi sudah disinggung oleh kelompok 3. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan teman-teman untuk pertemuan pada sore hari ini. Ada pertanyaan? Sampai di kalau tidak ada pertanyaan teman-teman silakan dilanjutkan diskusinya di grup. Ya, sebelum bunuh diri mohon dapat on cam untuk dokumentasi. Ya, besok kita masuk ke pasar monopolitik. Tadi yang dapat kami sampaikan pasar monopoli teman-teman pelajari yang kaitan dengan kurvanya. Siapa tahu nanti ada soal yang berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya maaf. Sambil saya print screen, saya print dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Rifki Aulia dan Mas Adib Saifullah selaku pemimpin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya yang sudah hadir. Saya perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, mohon izin ya.